kabar? Mudah-mudahan Anda semua sehat dan selamat ya. Dan kembali bersama saya Dira Sagita, tentunya kita akan menghibur Anda dengan berita-berita dari selebriti Indonesia cuma di Selebriti. Ups, bukan gosip tapi asik. Ada kabar bahwa Pablo terlihat sedang berjalan-jalan di sebuah mall. Dan ternyata ya itu sebetulnya lagi ngapain sih, kan beliau ini harusnya ada di dalam tahanan. Pablo memberikan klarifikasinya. Kemudian istrinya Re Utami juga mengungkapkan keinginan hatinya untuk bertemu sang anak yang sedang dalam kondisi sakit. Ada pula klarifikasi dari Firman Chandra Sarjana Hukum yang merupakan kuasa hukum dari Jennifer Dunn mengenai panggilan JJ untuk Jennifer Dunn serta mengenai ya poliandri yang katanya dilakukan sama Jennifer Dunn. Itu resmi. Orang tua saya sakit dan itu ada penetapannya dari situ. Jadi bukan masalah besar. Jadi pada saat itu memang buka puasa doang. Karena kan saya waktu itu puasa Rajab, mendoakan supaya ibu saya cepat sembuh. Oh ada pengawasan lengkap pengawasan. Justru dari sanalah kita patut apresiasi bahwa penegak hukum itu sangat mengutamakan HAM, sangat mempedulikan dan mengutamakan hal-hal yang berbau kemanusiaan. Untuk anak sendiri ada niatan untuk jenguk lagi itu karena kasusnya apa boleh tahu nggak? Kenapa? Untuk kita sendiri Belum tahu kita karena belum mendapat kabar kan, karena kita belum bisa komunikasi. Ya, saya baru mendengar dari teman-teman media ini, baru hari ini saya mendengar kalau katanya pelapor mau menjenguk anak saya. Kalau memang ada niatan seperti itu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepeduliannya terhadap anak kami atau buah hati kami yang sedang mengalami sakit. Ya kami harapkan ya niat baik tersebut mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kami sangat mengapresiasi niat baik tersebut. Kami ucapkan terima kasih banyak. Terakhir sih kabarnya kan panas, tapi belum tahu ya hasilnya gimana. Jadi belum ada kabar apa-apa. Dari keluarga. Iya, keluarga besuk, kasih tahu. Intinya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepedulian terhadap anak saya yang masih kecil, yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Jadi saya juga percaya walaupun saya tidak dekat, tidak mengenal secara dalam, saya percaya bahwa pelapor saya itu orang yang sangat baik. Kak, untuk izin untuk menjenguk anak gimana Kak? Belum tahu, saya belum. Ya kita bicarakan sama kuasa hukum juga bagaimana baiknya. Kita akan diskusikan, insya Allah. Nanya gitu mbak. JJ Desta panggil gue Jedun ya, gue enak banget sama kata-kata itu. Oke, pertama terus terang hal yang paling prinsip, Mbak JJ pengen dipanggilnya JJ, nggak boleh Jedun lagi. Jadi kalau boleh semua media warganet itu memanggil JJ, bukan Jedun. Karena itu keinginan dari Mbak JJ dan saya sih merasa itu panggilan yang sangat familiar, panggilan yang bersahabat, panggilan yang tidak menjolimi kan begitu. Karena memang dipanggil sebelum
peristiwa hukum terjadi oleh teman-temannya namanya JJ bukan Jedun. Kalau dari faktanya, terus terang info yang saya dapatkan tidak langsung dari Mas Haris ataupun Mbak JJ, saya dapatkan dari media kan, bahwa semuanya tertera di media, gugat bulan Januari, sidang bulan Maret, pertama sidang kedua April 2020. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Yang lainnya terus terang strategi dan lain-lain kita belum tahu. Mas Haris akan melakukan apa, Mbak JJ akan melakukan apa. Jadi terus terang kita belum tahu nih apa yang harus dilakukan. Karena saya belum ketemu sama Mas Haris dan Mbak JJ. Tapi dengan banyaknya pertanyaan juga yang akhirnya menunjukkan bahwa Mbak JJ sebelum menikah dengan Mas Haris ternyata masih. Kalau itu saya terus terang no comment juga. Karena terus terang sampai sekarang saya belum ketemu sama Mas Haris sama Mbak JJ. Jadi saya belum bisa menjelaskan detail pokok perkaranya. Kenapa bisa terjadi? Karena selalu info yang saya dapatkan semuanya dari Mas Haris. Terjadi perkawinan, terjadi begini, begitu. Jadi saya tidak tahu kebenarannya. Apakah tiba-tiba menikahi Mbak JJ, bagaimana kita nggak tahu juga. Tapi semuanya nanti akan kita jelaskan setelah kami ketemu sama Mas Haris dan Mbak JJ. Belum bisa mengatakan poliandri atau apapun enggak gitu. Artinya saya belum ketemu sama Mas Haris sama Mbak JJ. Jadi belum bisa mengatakan detail apakah strategi sidangnya bagaimana, kemudian lawyernya apakah diganti atau bagaimana. Karena saya kenal Mbak JJ setelah Mas Haris kenal sama Mbak JJ juga. Jadi sebelumnya saya nggak kenal sama Mbak JJ ini. Saya kenal Mas Haris dulu, dikenalkan dengan JJ. Jadi mungkin setelah saya ketemu baru saya ngomong detail. Strategi apa, kemudian apa yang harus kami lakukan terhadap kasus ini. Ya namanya juga seorang ibu ya, pastinya kalau anak sakit itu kita pengen banget ada di sana untuk bisa menemani ya. Nggak sakit aja pengen nemenin terus kalau yang namanya sama anak. Mudah-mudahan aja keinginan untuk menemani anaknya tersebut atau minimalnya menemui lah ya bisa dikabulkan. Kalau bicara soal orang tua ya ternyata nengokin orang tua sakit ya oke lah ya kalau begitu. Ya lagi juga kalau misalnya kita bicara tentang panggilan seseorang ya harus ditanya dulu dong sama yang bersangkutan. Ikhlasnya dipanggil apa? Oke Mbak JJ mudah-mudahan lancar terus segala sesuatunya ya. Dan soal poliandri mudah-mudahan bisa segera mendapatkan klarifikasi untuk publik yang penasaran. Masih banyak lagi ya cuma dia selebriti jadi jangan kemana-mana tetap di sini.